Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14, kelas IE 4401. Saya Dinda Risa Sabila dengan NIM 1301204168 dan teman saya Muhammad Latif Hazik dengan NIM 1301204146. Kami akan menjelaskan tentang algoritma genetika untuk memenuhi tugas pemrograman 1 pengantar kecerdasan buatan. Apa itu algoritma genetika? Algoritma genetika merupakan algoritma komputasi yang diinspirasi teori ovulasi yang kemudian diadopsi menjadi algoritma komputasi yang biasa digunakan untuk memecahkan suatu pencarian nilai dalam sebuah masalah optimasi. Lalu ada proses algoritma genetika. Yang pertama ada pembentukan kromosom dan juga populasi. Yang kedua ada proses seleksi parents. Yang ketiga ada proses crossover dan mutasi, yaitu memakai metode operasi genetik. Dan yang keempat fungsi fitness. Dan yang kelima proses seleksi survivor. Dan yang terakhir syarat pemberhentian. Lalu di sini dalam tugas pemrograman 1 ini kami mendapat permasalahan algoritma genetika, yaitu kami diharuskan untuk menganalisis dan mendesain algoritma genetika dan mengimplementasikannya ke dalam suatu program untuk mencari nilai X dan Y sehingga diperoleh nilai minimum dari fungsi H, X, dan Y, cos X plus sin Y kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat dengan batas nilai X lebih dari sama dengan min 5 dan kurang dari sama dengan 5. Dan juga Y lebih dari sama dengan min 5 dan juga kurang dari sama dengan 5. Untuk memenuhi tugas pemrograman 1 ini, kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ditafsirkan dan berorientasi objek. Dan juga versi terbaru Python saat ini yaitu versi 3.10. Beberapa operator evolusi yang kami lakukan untuk mengimplementasikannya ke dalam codingan kami. Yang pertama ada representasi kromosom, kami memakai integer. Lalu yang kedua ada seleksi orang tua, kami memakai metode roulette wheel. Yang ketiga ada mutasi, yaitu nilai secara acak. Yang keempat ada model populasi generasional. Yang kelima crossover, menggunakan single point crossover. Dan yang terakhir yaitu regenerasi menggunakan steady state model atau elitisme. Kami akan masuk ke dalam program code-nya. Library yang kami pakai itu ada import random, import math, dan import OS. Pada program ini kami memakai library import random untuk mengeluarkan angka random dan library math untuk menggunakan operator matematika, dan juga kami memakai tambahan import OS untuk nge-print inputan kami seperti yang akan dicontohkan nanti. Lalu ada dekode kromosom. Pada codingan dekode kromosom ini fungsinya untuk mengulangi beberapa generasi sampai mendapatkan solusi yang dapat diterima. Pada algoritma ini juga generasi pertama digenerate secara random menggunakan fungsi import random. Di sini ada codingannya. Yang pertama ada kelas kromosom, lalu dibagi dua menjadi dev init dan dev decode. Lalu untuk perhitungan fitness dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Latif Hazik. Oke, selanjutnya adalah fungsi untuk perhitungan fitness. Ini merupakan codingan dari kelompok kami, di mana terdapat fungsi H, di dalamnya terdapat hasil dengan rumus yang sudah ada dalam persoalan sebelumnya, yaitu cos X ditambah sin Y dipangkatin 2 dibagi dengan X pangkat 2 ditambah dengan Y kuadrat. Lalu di bawahnya itu ada dff. Dff itu merupakan codingan untuk minimasi. Boleh di next. Lalu selanjutnya ini adalah fungsi untuk inisialisasi populasi. Dengan fungsi buat populasi, kita pertama-tama membuat area kosong untuk populasi. Lalu kita melooping populasi sebanyak 15 sesuai dengan codingan yang kami buat. Lalu mereturnkan populasi. Next. Okay.
Selanjutnya adalah pemilihan orang tua atau seleksi orang tua. Program ini adalah program untuk memilih individu yang akan diproduksi, di mana setiap fitness individu akan di-roulette, karena kelompok kami menggunakan metode roulette wheel. Nah, kesempatan individu yang memiliki fitness yang terbaik akan memiliki peluang terbesar untuk dipilih dan dibandingkan fitness yang terburuk. Ini codingan kami seperti ini. Yang pertama-tama membuat array kosong dengan variabel list orang tua, lalu kita melooping terdapat looping sebanyak panjang bit, lalu mereturnkan list orang tua. Boleh di next. Selanjutnya ada crossover atau kawin silang. Program ini berfungsi untuk membentuk individu baru. Pada program ini didefinisikan bahwa persilangan terjadi antara 4 kromosom, di mana satu pasangan X dan Y didefinisikan sebagai orang tua 1 dan bit anak 1, lalu satu pasangan lagi didefinisikan sebagai orang tua 2 dan bit anak 2. Nah, ini merupakan contoh dari codingan kami. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada mutasi. Program ini menggunakan mutasi dengan nilai acak dengan representasi integer. Program ini akan membangkitkan gen baru secara acak dengan fungsi random radin. Nah, di sini itu merupakan fungsi mutasi. Yang pertama itu kita melakukan looping posisi mutasi dengan panjang populasi. Lalu kita membandingkan terdapat pengondisian apakah peluang itu lebih besar daripada angka random. Lalu fungsi tersebut mereturnkan individu. Ini untuk seleksi survivor atau pergantian generasi. Berfungsi untuk membuat generasi baru. Misal saat diberi inputan 2 untuk membuat 2 generasi, maka program akan membuat generasi sesuai dengan inputan yang ada. Ini yang membuat codingan kami tersorting. Boleh di next. Lalu ini adalah program utama. Di dalam program utama terdapat kita bisa mengatur berapa banyak generasi yang ingin kita tampilkan dengan mengganti pada bagian well generasi itu kita dapat mengganti 1.500 menjadi beberapa pun yang kita mau. Lalu mengeksekusi populasi sebanyak 1.500 generasi dengan batas X-nya berupa min 5 hingga 5 dan batas Y-nya min 5 hingga 5 juga. Lalu di situ terdapat memperhitungkan fitness dari setiap individu beserta probabilitas individu itu akan terbentuk. Lalu memanggil fungsi generasi untuk membuat generasi selanjutnya. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menemukan hasil dari codingan atau program kami. Bisa dilihat terlebih dahulu, ini merupakan codingan dari kelompok kami. Saya akan mencoba untuk menjalankan codingan. Bisa dilihat ini merupakan hasil running dari code program milik kami. Di sini mengapa generasi hanya terdapat 1.500? Karena di programin kami generasi hanya dibuat 1.500. Itu bisa diganti dan opsional. Lalu kita lihat ke bit. Di sini panjang bit sudah kita atur, yaitu sebanyak 20 dengan range angkanya 0 hingga 1 karena kita biner. Lalu lanjut untuk melihat nilai fitness.
fitness di generasi ke 1500 yaitu 1266, sebenarnya ini program yang kita buat sudah melakukan sorting, di mana dari generasi 1 hingga generasi 1500 itu menguploadkan best fitness dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu bisa juga dilihat tadi terdapat best fitness yang terus-menerus sama hingga beberapa generasi. Itu dikarenakan nilai dari best fitness-nya sudah konstan. Kesimpulannya, algoritma genetika dapat menghasilkan hasil yang optimal untuk mencari nilai minimum dan individu terbaik pada setiap generasi. Melalui proses seleksi orang tua, rekombinasi, mutasi, dan seleksi survivor, strategi yang digunakan untuk seleksi orang tua, kami menggunakan metode Roll it wheel. Untuk rekombinasi atau pindah saling, kami menggunakan metode satu titik potong, dan mutasi kami menggunakan metode nilai acak dengan representasi integer. Untuk kelengkapan demonya, nanti akan ada videonya setelah ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan atau tidak enak kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.